Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai prediksi AAS part 2. Nah, di part berikut ini kalian akan membahas tentang tekanan dan listrik magnet. Mari kita bahas yang paling pertama yaitu tekanan. Nah, mungkin kalian masih ingat mengapa tekanan ini pada sepatu yang alasnya runcing dan alasnya lebar seperti ini tuh berbeda tekanannya. Karena tekanan itu adalah pemberian gaya pada suatu bidang. Nah, di sini gaya itu dikode pakai F force, sedangkan luas alas itu A atau area ya. Dengan satuannya Newton dan meter kubik, meter persegi, meter kuadrat untuk luas alas. Nah, menurut kamu, apabila seorang wanita menggunakan sepatu yang paling bisa menandai tanah, yang mana nih yang paling bisa menandai tanah? Tentu saja yang ini. Kenapa coba? Tekanan itu berbanding lurus dengan gaya, tetapi berbanding terbalik dengan area. Artinya, kalau mau menandai tanah, itu kita akan menghasilkan tekanan yang besar sekali. Tekanan yang besar dapat kita dapat dengan memperbesar gaya atau memperkecil luas bidang. Nah, maka yang paling kecil luas bidangnya alas yang mana? Alas yang sepatu hak tinggi atau sepatu sport seperti ini? Ya, betul sekali. Ini yang akan menandai tanah yang lebih dalam. Coba, kalau ini ada di tanah becek, pasti ini yang paling jeblos dibanding yang ini. Bener gak? Iya, karena kita sedang memberikan tekanan yang besar kepada tanah pada area yang sempit dibanding dengan sepatu sport seperti ini. Sampai sini paham? Paham dong? Nah, gimana kalau ini ada pada soal? Kita punya balok. Balok itu kan terdiri dari persegi panjang ya. Ada juga yang persegi panjangnya yang kayak gini. Ini bagian A, yang depan ini bagian A. Oh, jangan pakai ini. Ada bagian yang samping ini. Ada bagian yang atas. Ya yang atas. Yang atas lebih besar ya? Enggak lebih besar. Berarti gini. Ininya sama tapi nggak lebih besar. Oke. Nah, sekarang ulangi. Yang alas ini ya, yang alas itu kan 60 cm. Sama ininya lebarnya adalah 25 cm. Ya. Nah, kalau yang ini itu 25 cm sama 30 cm. Nah, kalau yang satu lagi yang depan, bagian depan yang besar. Ininya 60 cm. Terus ininya 30 cm. Ini 30, ini 60. Mau yang depan mau yang belakang sama aja ya. Nah, gimana nih? Yang mana yang memiliki tekanan paling besar? Ya, kita kembali ke konsep. Tekanan yang paling besar adalah yang gayanya besar atau yang luas bidang alasnya yang paling kecil, karena tekanan berbanding lurus tetapi berbanding terbalik dengan areanya. Berbanding lurus dengan gaya, berbanding terbalik dengan areanya. Nah, kita cari aja yang paling sempit. Udah ketahuan dong yang ini, ya kan? Ini yang paling kecil karena dari angkanya juga 30 dan 25. Sedangkan yang lain ada 60. Udah kelihatan yang ini panjang. Nah, tapi kan ada yang 25, ada yang 30. Nah, yang mana yang memiliki tekanan terbesar? Tentu saja yang luas alasnya itu yang paling kecil. Yang paling kecil itu adalah 30 cm dan 25 cm ya. Kemudian yang sedang adalah 60 cm, kemudian yang paling kecil dari 30 adalah 25 cm, yaitu yang ini. Sedangkan tekanan yang paling
tekanan yang paling kecil tapi luas alasnya besar. 60 cm dan 30 cm. Ini. Jadi ya, ini karena luas alasnya kecil menghasilkan tekanan yang besar. Ini tekanannya sedang aja ya. Kalau ini tekanannya kecil. Kayak gitu. Sampai sini paham? Kalau kalian mau cari, misalnya di soalnya itu mau cari berapa sih tekanannya, berapa pascal atau berapa newton per meter kuadrat. Nah, ini mungkin nanti diketahui beratnya berapa. Berat itu adalah W-nya mg atau massa dikali percepatan gravitasi. Biasanya percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat ya. Tinggal di ini aja. Ganti F-nya dengan W. Karena biasanya kalau berat itu menggunakan mg dibagi dengan luas alasnya. Luas alasnya ini kali ini. Ini kali ini. Ini kali ini. Yang maksimum adalah tekanan yang kecil luas alasnya. Yaitu yang 30 dan 25. Oke. Itu kalau diterapkan pada soal. Nah, kita lanjut bagaimana dengan benda yang tercelup. Ini ada pada hukum Archimedes atau gaya angkat. Masih ingat? Jadi hukum Archimedes itu isinya adalah benda yang tercelup dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya akan mendapatkan gaya angkat. Ya, atau Fa. Nah, keadaan benda dalam suatu zat cair dalam air itu ada 3, ada terapung, ada melayang, ada tenggelam. Ya. Jadi kalau misalnya ini wadahnya ini nempel ya tenggelam gitu ya. Gitu. Kalau dia masih kalau masih di sini sih melayang, tapi kalau misalnya wadahnya itu benar di sini dia nempel di wadahnya, di wadah dasarnya itu namanya baru tenggelam. Jadi terapung itu keadaannya gimana? Terapung itu ketika gaya angkatnya itu besar sekali dibanding dengan berat air. Jadi berat airnya ringan. Berat airnya itu lebih berat dibanding berat benda, ya. Berat airnya itu lebih besar dibanding berat benda. Ini rho air, ini rho benda. Sedangkan kalau melayang itu gaya angkatnya sama dengan berat air. Jadi berat airnya sama dengan berat benda. Nah, kalau tenggelam ini gaya angkatnya kecil sehingga dia berat gitu, berat banget ya. Gaya angkatnya kecil karena bendanya itu begitu besar gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya kalian mau membuat suatu benda yang tadinya tenggelam jadi melayang atau bahkan terapungnya di sini malah ya. Gimana? Caranya dengan membuat airnya menjadi berat. Gimana cara membuat air menjadi berat? Kasih larutan garam. Sini, kasih garam atau kasih gula. Kasih zat terlarut ya. Zat terlarut. Seperti yang kalian sudah lakukan kemarin. Sebagian ada yang praktikum mengenai hukum Archimedes gitu ya. Oke. Nah, sekarang ke listrik magnet. Kenapa sih? Karena di kisi-kisi bagian si tekanan itu sedikit ya. Jadi kita akan fokus ke listrik magnet. Nah, muatan listrik itu ada 2, ada proton, ada elektron. Proton adalah muatan positif, sedangkan elektron muatan negatif. Gimana kalau ada suatu benda digosok-gosokin ke benda lain? Nah, kalau kemarin kan kalian bosen ya, bendanya penggaris dan rambut. Gitu aja kan. Nah, sekarang kita ganti deh bendanya yang ini. Batang kaca dan kain sutra. Nah, awalnya kan mereka punya muatan positif dan negatif yang sama. Artinya apa? Bendanya netral. Nah, kalau benda netral muatan positif dan negatifnya sama ya. Begitu juga yang ada di sini. Sebenarnya mah bukan kayak gini ya aslinya mah ya. Bendanya itu punya muatan positif dan negatif yang enggak seperti ini. Ini mah contoh aja gitu. Nah, sekarang
Kalau misalnya batang kaca digosok-gosok ke kain sutra, apa yang terjadi? Apakah kain sutra yang memberi elektron atau batang kaca yang memberi elektron? Ingat ya, elektron itu yang pindah karena elektron itu posisinya ada di kulit atom atau di kulit dari penyusun benda. Ya, jadi adanya di kulit. Kalau proton adanya di dalam. Makanya yang pindah adalah selalu elektron yang pindah. Ya. Nah, sekarang yang pindah siapa gitu loh. Kalau kemarin kan yang pindah nih elektron dari rambut ke penggaris sehingga penggarisnya menarik potongan kertas. Nah, sekarang kita lihat dengan ini deret triboelektrik. Ada bahan-bahan yang sukar memberi elektron, ada bahan-bahan yang mudah memberi elektron. Jadi semakin ke bawah nih, itu bahan-bahannya semakin mudah memberi elektron. Nah, sekarang antara kaca dengan sutra. Antara kaca dengan sutra yang bawah yang kaca. Artinya kaca yang gampang memberikan elektron. Nah, berarti di sini bukan sutranya ya yang memberikan elektron, berarti kacanya yang memberikan elektron. Artinya dari sini tuh pindah ke sini, pindah. Nah, saking banyak yang pindah sehingga bisa diartikan bahwa di sini batang kaca ini kekurangan elektron. Kalau benda kekurangan elektron, maka dia akan bermuatan positif. Sedangkan kain sutra bermuatan elektron yang sangat banyak. Nah, kalau benda kelebihan elektron, maka dia akan bermuatan negatif. Karena banyak sekali muatan negatifnya. Jadi itu ya kesimpulannya. Siapa yang memberi siapa itu tergantung dari sifat dari bahan gitu. Ada deret triboelektrik. Ini sebenarnya nggak bisa diapalin sih karena banyak banget ya, tapi biasa yang keluar antara wol sama benda plastik atau benda plastik dengan rambut atau batang kaca dengan kain sutra ya gitu terus. Nah, semoga yang keluar yang tadi ya, semoga. Nah, kemudian ada gaya Coulomb. Kenapa sih ada gaya Coulomb, gaya listrik? Jadi benda bermuatan itu misalnya positif dengan positif, negatif dengan negatif, atau positif dengan negatif, itu ada interaksi. Nah, kalau ini gaya tolak karena sejenis, kalau ini gaya tarik karena beda jenis, ya. Nah, hubungan antara gaya dan muatan listrik dapat dilihat di sini. Kaki R kuadrat. Jadi kaki 1 Q2 R kuadrat. Jadi gaya itu bergantung pada besarnya muatan dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Kuadrat jarak. Di sini ada dikuadratin ya. Jadi jaraknya itu dikuadratin. Nah, artinya gini nak. Ketika ada benda yang dekat, itu kuat. Nih, kalau bendanya itu dekat, berarti dia akan saling tertarik. Begitu juga benda yang ini, semakin dideketin semakin dia terpental gitu ya. Nah, semakin menjauh maka interaksinya nggak ada gitu. Kecil interaksi antara benda bermuatan tersebut. Nah, di sini ada contoh soal yang nggak ada hitungannya. Dua buah muatan Q terpisah sejauh R memiliki gaya Coulomb sebesar F. Berarti di sini ada keadaan pertama. Sebelum dijauhkan, nah ada keadaan kedua. Jadi pertama adalah dua buah muatan Q, ini Q, terpisah sejauh R. Oke. Memiliki gaya Coulomb F, ini F1. F itu kan kaki kuadrat ya, Q-nya ada 2 dibagi R kuadrat gitu kan. Karena Q1 dan Q2-nya sama katanya dua buah muatan gitu ya. Nah, gimana keadaan kedua? Keadaan kedua itu ketika jaraknya diubah menjadi 2 kali jarak semula. Nah, artinya tadinya dia segitu jaraknya ya R, jadi dijauhin. Kalau ini R, ini 2R, 2R 2 kali R misalnya. Ini misalnya 2 meter, ini misalnya semeter, ini dijauhin jadi 2 meter gitu maksudnya ya.
diumpamakan dengan R. Nah, gimana kalau ini muatannya sejenis, misalnya plus dan plus, maka ini akan saling jauh. Nah, kalau yang dijauhin ini berarti dia akan terpental tapi nggak terlalu terpental ketika dia deket banget kan? Bener nggak? Iya. Ini F2 nih. Kaki kuadrat tapi R-nya dibuat 2 kali lipat. Berarti 2R dikuadratin. F2 adalah kaki kuadrat. Mari kita kuadratkan. 2-nya dikuadratkan. Langsung aja hasilnya ya. 4R kuadrat. Nah, coba kita lihat deh. Ini adalah F pertama, bener nggak? Jadi yang kita itu adalah F pertama. Berarti F2 itu adalah F pertama. Ini 4-nya kemanain? Dibagi bawah gini. Ada di bawah dia. Nah, berarti F2 itu adalah 1/4 dari F pertama. Artinya apa sih? F2 itu adalah 1/4 kali F pertama. F2 ini lebih lemah dibanding dengan F1. Ibarat F1 ini adalah 1 Newton, maka 4 Newton misalnya ya, biar bisa dibagi 4. Maka F2 ini adalah 1/4 dikali dengan F1, 4 Newton. Berapa ini? Ini adalah 1 Newton gitu ya. Jadi artinya F2 ini lebih lemah kekuatannya dibanding F1. F1 ini kuat. Kenapa kuat? Karena jaraknya juga deket. Kalau yang semakin jauh jaraknya semakin muatannya semakin jauh, jadi kekuatannya pun semakin lemah. Gitu. Ya, kalau mau tahu lebih lanjut atau kalian mau mengulas lagi, nanti saya sematkan link khusus bahas hukum Coulomb. Lanjut ke rangkaian listrik, ini pasti ditanyain. Nah, rangkaian seri itu adalah lampu. Kalau misalnya ada resistornya itu adalah lampu bohlam. Itu disusunnya satu jalur nih kayak gini. Ini resistor ya. Kalau bohlam ya kayak gimana? Ya kayak gini. Gitu. Bohlamnya di satu jalur. Kenapa? Karena ciri-ciri dari seri adalah tidak ada percabangan. That's why kalau misalnya ada satu lampu mati, maka lampu lain mati juga gitu. Nah, kalau paralel lampunya disusun sejajar. Nah, artinya gini. Dia tuh kalau paralel kayak gini, ini kalau resistor yang lain ya. Kalau bohlam gimana? Kalau bohlam berarti ya begini. Nah, kayak gitu ya. Gitu ya. Nah, ini karena disusunnya sejajar, satu lampu mati, yang lain masih nyala gitu. Misalnya nih nyala, di sini mati, ya udah nggak apa-apa. Yang di sini nyala gitu. Itu terjadi karena paralel ini punya percabangan. Jadi ada arus yang ke atas, ada arus yang ke bawah. Jadi kalau ada arus yang bawah ini mati, ya atas masih nyala karena masih ada kawat penghantarnya gitu sampai sini ya. Gitu. Nah, kelebihannya apa kalau seri? Seri itu simple. Karena tidak ada percabangan, jadi dia tuh cukup pakai kabel yang simple aja untuk menyusun bohlamnya gitu. Jadi satu aja. Kalau misalnya paralel ya kekurangannya harus banyak kabel karena punya banyak cabang gitu kan. Kalau mau disusun banyak cabang. Tapi kalau misalnya tegangannya penuh di paralel ini, lampunya jadi lebih terang gitu kelebihannya. Sedangkan kalau seri tidak lebih terang dibanding paralel. Biasanya orang-orang itu menerapkan paralel karena supaya ya hemat energi. Ketika kita nggak mau pakai lampu, ya udah dimatiin aja, yang lain masih bisa nyala. Misalnya lampu di kamar mandi, kayak gitu ya. Di sini paham ya? Nah, bagaimana dengan resistor pengganti? Ini nih salah satu dari soal yang baru nih ya. Kemarin-kemarin nggak kayak gini soalnya. Gimana nih? Ini tuh kayak rangkaian paralel. Bener nggak sih yang kayak gini? Tapi di sini ada dua, nak.
Gimana itu, Nak? Nih. Jadi ini gimana cara mengerjakannya? Kalau kamu pengen ngerjain dulu, di stop dulu. Nah, silakan. Kalau udah, silakan. Ini yang di tengah disusunnya secara seri. Bener nggak? Kayak gini. Maka kita harus cari pengganti seri atau R seri. R seri adalah tinggal ditambahin aja, bener nggak? R serinya adalah 6 ohm. Nah, kita ganti 6 ohm ini ke rangkaian yang tadi. Yang atas tadi kan 6 ohm. Kita tulis lagi di sini 6 ohm. Yang tengah adalah rangkaian pengganti seri 6 ohm. Yang bawah itu 6 ohm juga. Nah, ini ciri-ciri dari rangkaian apa sih, Nak? Betul, paralel. Sehingga kalau misalnya cari rangkaian pengganti paralel, R paralel itu bukan ditambahin, ingat. R paralel itu kita cari dengan ini, 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, kebetulan gampang nih. Jadi 1 per RP ini tinggal ditambahin atasnya aja, bawahnya udah 6. Ya, bener nggak? Nah, berarti RP ini dapat dicari dengan RP per 1, 6 per 3. Hasilnya RP adalah 2 ohm. Ini 2 ohm. Artinya apa sih? Rangkaian pengganti ini bisa disusun 1, bisa disusun 3, bisa disusun 4. Kayak gitu ya. Jadi 2 ohm itu total hambatan penggantinya bisa disusun banyak cara. Kalau kalian mau belajar lagi mengenai resistor, nanti saya kasih link untuk belajar resistor. Nah, ini juga nih, gimana dengan hukum Kirchhoff 1? Hukum Kirchhoff 1 adalah jumlah I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Atau di sini kan sigma ya, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. I masuk yang mana? I1 3 ampere. Berarti I5 3 ampere dong, karena yang masuk sama dengan keluar, benar ya? Nah, tinggal yang tengah nih, kita harus hitung dulu. Yang masuk adalah 3 ampere, bercabang 3. Berarti sini 3 ampere, cabangnya ada yang 1 ampere ditambah I3, kita nggak tahu nih. Kemudian ditambah 0,5 ampere yang I4-nya. Nah, berarti kalau misalnya kita hitung 1 ditambah 0,5 berapa? 1,5 ampere ditambah I3. Di sini tetap 3 ampere. 3 ampere adalah 1,5 ampere ditambah sesuatu. Berapa ya I3? Berarti ini 3 ampere harus dikurangin 1,5 ampere. Jawabannya 1,5 ampere. Gitu ya. Jadi di sini 1,5 ampere supaya totalnya semuanya jadi 3 ampere. I masuk sama dengan I keluar. Bisa? Oke. Sekarang kita ke magnet. Wah, sebenarnya sih ini belum pernah diajarin. That's why saya mau concern ke sini. Nah, magnet itu adalah sesuatu benda ya, benda yang dapat menempelkan benda lainnya ya. Nah, magnet itu ada yang nempelnya kuat banget, namanya ferromagnetik, yaitu besi, kobalt. Ada yang paramagnetik yang sedang-sedang saja, aluminium. Dan ada diamagnetik yang nggak nempel, yaitu tembaga. Nah, cara membuat magnet itu ada 3. Ada induksi, ada yang digosok-gosok dengan searah, ada juga pakai aliran listrik atau elektromagnetik nih caranya ya. Jadi kalau misalnya gosoknya searah ya. Jadi di sini ada arah sini nih. Tuh, berarti ini S ke sini terus ke sini. Jadi di tek gitu cara membuat magnetnya. Nah, nanti si magnetnya akan bermuatan utara, ini yang bermuatan selatan gitu loh. Jadi AB ini adalah besi ya. Kita harus membuat magnet itu yang dari bahan-bahan besi, bahan-bahan ferromagnetik gitu. Nah, kalau cara induksi adalah dengan cara mendekatkan benda, misalnya paku, benda logam paku dengan magnet. Nah, kalau kita dekatkan di sini kutubnya utara, maka kutub sebaliknya, yaitu selatan, terus utara. Nih, kalau misalnya paku ada di sekitar paku besar, maka kita akan
lihat paku-paku kecil ini menempel di sini ya. Ini ibarat paku kecil. Nah, kalau di sini selatan dan utara berarti paku yang sebelah sini kita gedein ya. Ini berarti kutub selatan dan ini kutub utara. Harus yang berlawanan kalau mau tarik menarik ya. Sebenarnya sama kayak listrik gitu. Kalau yang sejenis akan tolak menolak. Begitu juga yang selatan dengan selatan. Tapi kalau utara dan selatan akan tarik menarik. Gimana caranya untuk elektromagnetik atau dialirin listrik? Nah, kita punya baterai kutub utara dan selatan. Nah, kita lilitin ini pakai kawat ya. Nah, pakai lilitan kawat. Nah, lama kelamaan akan menghasilkan kekuatan magnet. Jadi di sini kalau misalnya ada potongan hektar yang kecil-kecil atau jarum pentol ya, ini di sekitar sini bisa nempel ya. Gimana nempel? Karena di sini dia udah berubah menjadi magnet. Siapanya? Pakunya. Nah, kalau di sini utara dan di sini selatan, maka ujung hektar ini, isi hektar ini adalah selatan dan ini adalah utara. Harus yang berlawanan kayak gitu. Itu dari magnet. Kenapa sih bisa menempelkan? Karena gini ya, di sekitar di sekitar magnet ada yang namanya garis gaya magnet atau ada yang namanya medan magnet. Medan magnet adalah area di sekitar magnet yang mampu menghasilkan gaya magnet atau gaya elektromagnet. Nah, selatan itu arahnya keluar, sedangkan utara itu arahnya masuk. Jadi kalau misalnya di sini ada selatan lagi, maka akan saling tarik menarik. Gitu ya. Nah, untuk melihat berapa sih gaya magnet atau sebenarnya gaya elektromagnet. Nah, kalian itu pasti kalau bukunya dibaca yang namanya gaya Lorentz. Ya, gaya Lorentz itu bukan gaya magnet tapi gaya elektromagnet dengan satuan Newton, dan B itu adalah medan magnet. Yang tadi nih medan magnet itu pakai kode B dengan satuannya Tesla, dan L adalah long atau panjang kawat dengan satuan meter, dan I arus listrik dengan satuannya ampere. Nah, langsung aja ke soal nih. Kalau misalnya di lab ada seorang siswa mengukur gaya Lorentz pada kawat. Nah, misalnya kayak gini nih. Ini kawat dialiri arus. Kemudian di sini ada magnet, ada magnet di sekitar sini dengan arahnya ke sana ya, maka akan ada gaya magnet. Maka gaya magnet yang terukur adalah 0,5. Berapakah L yang tidak diketahui ya? Kita pakai rumus tadi F adalah B I L. Kalau yang diketahui F, B, I, L-nya tidak, maka L adalah F per B dikali I. Berapa F? 0,5. Berapa B? 0,25. Berapa L? 2. Nah, ini L berarti 0,5, bawahnya aja dikali 0,5 ya, atau 0,50 sama aja. Nah, ini berarti 1 meter kayak gitu. Berarti panjang kawatnya 1 meter. Nah, penerapan dari elektromagnetik ini ada pada trafo atau transformator. Transformator itu ada yang untuk menaikkan tegangan, ada yang untuk menurunkan tegangan. Apa sih trafo? Trafo itu pembagi tegangan listrik. Jadi misalnya dari gardu untuk gardu untuk membagi tegangan yang besar untuk ke rumah-rumah, itu kan rumah-rumah kan butuh tegangannya kecil aja ya, sedangkan di gardu itu besar. Nah, ini butuh trafo atau transformator untuk menurunkan tegangan. Berarti kalau menurunkan tegangan itu step down. Sedangkan dari rumah-rumah ke gardu ini butuh trafo yang step up atau menaikkan tegangan listrik. Nah, ciri-cirinya adalah ini nih. Trafo step up adalah trafo yang punya lilitan sekundernya yang ini nih, yang sekunder ini, yang kedua. Sekunder itu kan yang kedua ya, yang bagian ini sekunder.
sekunder. Itu lebih banyak lilitannya dibanding yang primer. Karena apa? Karena dia mau naikin tegangan gitu. Kalau mau naikin tegangan maka lilitan yang sekunder ini harus banyak gitu ya. Jadi pasti primer itu lilitannya sedikit, sedangkan ini kawat ya, ini inti besi. Ini inti besi. Nanti deh ada gambarnya, sekarang nggak ada gambarnya. Nah, tadi apa? Jumlah lilitannya harus lebih banyak yang step up. Sedangkan step down kebalikannya. Karena dia mau menurunkan tegangan, maka yang primer itu harus lebih banyak dibanding yang sekunder. Karena dia mau menurunkan tegangan listrik. Gitu. Step down itu untuk menurunkan tegangan, step up yang menaikkan tegangan listrik. Oke, ini adalah rumusnya. Tegangan primer per tegangan sekunder sama dengan jumlah primer per jumlah sekunder. Ini arus listrik sekunder dibagi arus listrik primer. Langsung aja ke soalnya. Sebuah trafo memiliki data berikut. Jumlah primernya 400 lilitan, jumlah sekundernya adalah 100 lilitan. Ingat, di sini aja kita udah bisa menyimpulkan ini trafo apa. Tebak trafo apa yang NP-nya lebih banyak dibanding NS. Yes, ini adalah trafo step down. Karena lilitan sekundernya lebih kecil dibanding primer gitu. Nah, tegangan primernya segini, tegangan sekundernya berarti harus lebih kecil ya karena step down ya. Nah, hitung tegangan sekunder. Mari kita hitung. Ini rumusnya nih. Ya. Ini boleh dipakai buat segini aja karena kita kan nggak memerlukan arus listrik karena yang nggak ditanya gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, ya udah kita masukin dulu angka-angkanya. Tegangan primernya berapa tadi? 240 volt. Atau nggak usah pakai ini, 240 aja. Tegangan sekunder yang ditanya berarti kita tulis Vs. NP adalah ini 400 lilitan. Sedangkan NS adalah 100 lilitan. Kali silang ya. Vs adalah yang bersilangan dikali 240 dikali 100, sisanya dibagi. Berarti 400 ini. Coret. 24 dibagi 4, 6. Berarti 60 volt. Nah, ini ya harus lebih kecil dibanding dengan yang sebelumnya. Kenapa? Karena step down. Ya, fungsinya menurunkan tegangan listrik. Oke. Nah, energi alternatif nih. Kalau ini yang terakhir nih ada pada surya ya. Kenapa coba? Indonesia itu kan tropis. Banyak sekali cahaya matahari yang melimpah. Maka kita pakai panel surya untuk memanen energi matahari untuk digunakan sebagai energi listrik ya. Jadi panel surya itu mengubah energi foton, energi dari cahaya menjadi energi listrik. Karena semuanya itu udah pakai energi listrik ya. Jadi di sini boleh ada perubahan energi cahaya atau foton. Sebenarnya ini niru daun. Daun kan kayak gini kan, mengubah energi cahaya menjadi energi kimia karena dia masak buah-buahan buat kita, memberikan buahan, memberikan cadangan makanan buat kita dan oksigen. Nah, kalau ini mengubahnya menjadi energi listrik. Semuanya sekarang mah menjadi energi listrik, semuanya butuh listrik ya. Terus ada juga dari angin nih, energi dari angin. Kenapa? Kita tuh kan Indonesia itu kan ada banyak pesisir ya. PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu. Bayu itu apa? Angin. Nah, jadi kalau misalnya kita punya kincir, jadi dari gerakannya itu ada pengubahan energi. Energi angin itu energi gerak ya, kinetik. Menjadi energi apa? Listrik. Semuanya kita akan ubah menjadi energi listrik. Ya. Jadi ini yang akan kita banyak research ya.
Kenapa? Karena energi terbarukan itu bukan energi fosil. Kalau energi fosil itu yang pakai batu bara ya. Nah, sekarang ada lagi yang di sini panas bumi, geotermal. Jadi energi panas bumi itu akan mengubah. Jadi geotermal itu dimanfaatkan di Indonesia. Kenapa sih? Geotermal adanya di gunung api ya. Karena kita ada di Ring of Fire. Negara api kita sebenarnya. Ring of Fire artinya kita tuh banyak banget gunung apinya di cincin gunung api, cincin api gitu ya. Peta dunianya mana, tanya ke guru IPS lah ya. Ring of Fire aja kita tuh banyak banget gunung apinya, sehingga panas bumi bisa kita manfaatkan dengan ini nih uap gitu tuh, steam ini. Nih, pertama kita ambil dulu ini steam ini, uap panas ini. Kemudian uap ini bisa menggerakkan turbin dan kita akan mengubah energi panas ini, panas menjadi energi uap ya. Nah, energi uap ini akan menggerakkan turbin, energi kinetik. Lalu generator ini akan menghasilkan energi listrik. Pokoknya semuanya kita akan mengubahnya menjadi energi listrik karena semuanya butuh listrik. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga gacor ya, semuanya keluar ini yang udah saya jelaskan dari part 1 sampai part 2 ini. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.